Saat ujian, gadis ini memasukkan pensil ke tenggorokannya dan membuatnya muntah. Ia minta izin pengawas ujian untuk pergi ke toilet dengan alasan sakit. Ia diizinkan dan langsung lari ke toilet, lalu bersiap mengirim jawaban ke Thailand. Sekarang sudah waktunya menyalin jawaban. Temannya yang di Thailand mulai panik. Ternyata, Pat menjual contekan ujian STIC dari Australia. Ia mengerahkan armada ojek yang akan mengantarkan contekan ke berbagai tempat ujian. Tapi, contekan belum juga datang dan semua orang protes. Situasi mulai tak terkendali. Pat akhirnya memberi salam tempel untuk meredakan protes. Sambil meredakan amarah tukang ojek, ia juga meredakan kepanikan kostumernya. Sementara itu, Lin mendapat masalah. Saat mau masuk ke toilet, ia dicurigai oleh pengawas ujian. Waktunya tak lama, Lin tidak bisa menunda lagi. Ia mengabaikan pengawas dan segera mengunci pintu toilet wanita. Untung saja di dalam tidak ada orang. Pengawas tidak bisa masuk. Ia segera minta bantuan petugas kebersihan. Lin segera mengambil HP di toilet dan mulai mengetik dengan gugup. Meski tertekan, Lin tetap berusaha mengingat jawaban. Beberapa menit kemudian, Lin akhirnya selesai. Pat dan Grace akhirnya bisa mencetak jawaban. Saat mulai mencetak, Grace mendapat sinyal X dari Lin. Grace segera bertindak dan menghapus isi HP mereka menggunakan aplikasi. Sementara itu, pengawas telah mendapat kunci dan membuka pintu, tapi sudah terlambat. Lin sudah selesai mengerjakan tugasnya. Ia berpura-pura mencuci karena muntahannya mengenai baju. Saat pengawas mengalihkan pandangan, Lin segera menyembunyikan HP-nya di kaos kaki. Saat keluar, ia membuang HP itu di tas ibu petugas kebersihan. Lin berhasil lolos kali ini. Di Thailand, Pat dan Grace juga berhasil mengirim contekan. Semua siswa langsung pergi naik ojek karena mereka hampir terlambat. Mereka sangat bahagia. Pat adalah raja nyontek. Mereka yakin akan mendapat nilai bagus. Pengawas menanyai Lin dan Bang. Bang ketahuan membawa HP. Bang yang merupakan murid jempolan di Thailand justru tertangkap menyontek. Saat ditanyai pengawas, Bang berbohong bahwa HP-nya adalah untuk menyontek, bukan mengirim jawaban. Tentu saja, pengawas tak percaya. Bila Bang tidak mengaku, ia akan dilaporkan ke orang tua dan sekolahnya di Thailand. Bang yang dipaksa mengaku, menyadari Lin sedang memperhatikannya. Saat menoleh, Bang melihat Lin menangis. Bang memutuskan untuk menanggung akibatnya sendiri. Pengawas akhirnya mendeportasi Bang. Karena mencontek, Lin sangat terpukul. Mereka tahu risikonya apabila ketahuan. Tapi, pengawas masih belum puas. Ia giliran menanyai Lin. Pengawas mengira mereka adalah komplotan. Setelah diperiksa, Bang dan Lin tak hanya sama-sama dari Thailand, tapi juga dari sekolah yang sama. Tapi, Lin berkata ia tidak kenal Bang meski satu sekolah. Pengawas masih curiga, lalu bertanya kenapa Lin ikut tes STIC. Lin mengaku ibunya di Australia, dan ibunya akan menjemputnya setelah tes. Lalu, pengawas memberinya HP, dan menyuruh Lin telepon ibunya. Selesailah sudah, Lin kesini tidak memberitahu ibunya. Tiba-tiba, Ibu Lin muncul di balik pintu. Ternyata, Ibu Lin ditelepon mantan suaminya, yang mengatakan Lin akan ke sana ikut tes. Khawatir anaknya kenapa-kenapa, Ibu Lin segera datang ke lokasi tes. Lin sangat terkejut ibunya di sana. Melihat anaknya diinterogasi, Ibu Lin tahu Lin mendapat masalah. Ia berbohong pada pengawas, dan berkata ialah yang meminta Lin ke sini. Lagi pula, Lin selalu juara satu. Tidak mungkin menyontek. Melihat Ibu Lin sangat percaya diri, pengawas akhirnya percaya. Tapi, karena Lin keluar ujian duluan, maka nilainya dianggap hangus. Ibunya menyelamatkan Lin, tapi tidak menanyainya lebih lanjut. Ibunya hanya berkata, kamu melanggar peraturan demi sesuatu. Tapi, suatu hari kamu akan kehilangan lebih banyak karena pelanggaranmu. Saat itu kamu akan menyesal. Mendengar nasihat ibunya, Lin berlinang air mata. Ia berjanji tidak akan mengulanginya dan mulai dari awal lagi. Ibunya juga memutuskan, semester depan akan menyekolahkan Lin di Sydney. Kembalinya ke Thailand, Lin menolak mengambil uang bagiannya. Lalu ia keluar dari grup. Grace dan Pat sangat terkejut. Yang lebih mengagetkan lagi, TV tiba-tiba memberitakan berita contekan STIC. Ada yang melapor, banyak siswa di Thailand menggunakan contekan. Tak hanya itu,
pemerintah tidak mengesahkan nilai STIC di Thailand kali ini. Akan diadakan tes ulang. Berita ini bagaikan petir di siang bolong. Saat ditanyai ayahnya, Pat mengaku ia ikut menyontek. Ayahnya marah sekali. Beberapa hari lalu, ia dengan bangganya memamerkan Pat. Karena mendapat nilai bagus, ia tak mengira anaknya curang. Pat dan ayahnya bertengkar. Pat berkata, ayahnya membayar untuk memasukkannya ke sekolah bagus. Sama saja dengan menyontek. Suasana semakin panas. Karena emosi, Pat kabur ke rumah pacarnya, Grace. Tapi, uang hasil jualan contekan sudah habis digunakan. Saat mereka mencari cara untuk mendapat uang, tiba-tiba Bang muncul. Bang meminta Lin menemuinya. Lin pergi ke toko laundry Bang. Mereka kini sangat canggung. Lin berkata semester depan ia akan sekolah di Sydney. Mendengarnya, Bang hanya tersenyum. Ia diam saja. Lalu, Bang mengajaknya masuk ke toko laundrynya. Lin melihat Grace dan Pat sudah di sana. Bang akhirnya menceritakan rencananya. Ia ingin menjual contekan lagi. Kali ini adalah UN SMA sebulan lagi. Peserta ujian ini lebih banyak dari peserta STIC. Bang sangat percaya dengan itu. Ia bisa mencapai kebebasan finansial. Lin terdiam mendengarnya. Ia tak menyangka, Bang yang dulunya jujur, kini menjadi licik dan gila uang. Lin yang sudah bertaubat, segera menolak ajakan itu, dan mengingatkan teman-temannya. Lin juga tidak mau menghancurkan masa depannya di Sydney. Lin langsung pergi dari sana. Saat itu, Bang memanggilnya, dan menceritakan kepahitannya. Rupanya, Bang dilaporkan oleh pengawas ujiannya. Jadi, Bang dilarang ujian lagi. Karena menyontek di STIC, ia harus merelakan mimpinya menjadi dokter. Masa depannya kini suram. Ia memohon Lin untuk membantunya terakhir kali. Grace dan Pat juga berjanji. Ini yang terakhir kali. Melihat teman-temannya, Lin teringat semua masalah ini. Berawal dari idenya dulu. Pendirian Lin mulai goyah. Ia akhirnya setuju untuk membantu mereka. Tentunya dengan risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Saat ujian, gadis ini memasukkan pensil